Di sebuah jalan masuk menuju sekolah, Riri memberhentikan mobilnya. Ia turun dan perhatikan ban mobilnya satu persatu. Ternyata ban belakang sebelah kiri kempes. Riri merasa kesal sekali. Ia ingin minta bantuan teman-teman yang lain, namun tidak ada yang lewat karena memang beberapa menit lagi bel sekolah akan berbunyi. Dari arah lain, Lanang berlari-lari kecil menuju sekolah. "Lanang!" teriak Riri gembira sekali. Mendengar teriakan namanya, Lanang berhenti dan mencari arah suara itu. Riri melambaikan tangannya. Dari jauh Lanang menunjuk jam tangannya, seakan memberitahukan waktu masuk sedikit lagi. "Tolongin saya!" teriak Riri. Lanang segera mendekati Riri yang masih terlihat kesal. "Kenapa muka kamu kusut banget? Lagi kesal ya?" tanya Lanang ketika sampai dekat Riri. "Tuh, ban mobil saya." Riri menunjukkan ban mobilnya yang kempes. "Oh, ada dongkraknya nggak?" tanya Lanang sambil melihat lebih dekat keadaan ban mobil belakang. "Ada," ujar Riri dan segera mencari dongkraknya yang disimpan di bagasi belakang. "Kamu bisa nggak?" tanya Riri sambil meletakkan dongkraknya di tanah. "Belum tahu, kamu kasih tahu aja," saut Lanang sambil memasang dongkrak. Lanang mulai membuka baut ban. Setelah melepas dan memasang ban serepnya, Riri membantu sekedarnya saja. "Udah selesai tuh," ujar Lanang. "Sorry ya Nang, ngerepotin. Tiba-tiba aja mau belok, langsung meledak bannya." "Nggak apa-apa, cari tukang tambal ban aja. Nanti kalau kempes lagi nggak ada serepnya." "Iya, di mana ya?" "Yuk kita cari," ajak Lanang spontan. "Nang, kita nggak masuk. Udah jam 7.30. "Enggak lah, kamu mau masuk sekolah." Riri terdiam, seakan berpikir mencari yang terbaik. "Gimana ya? Kalau kamu mau masuk, silakan. Saya mau pulang aja. Ya habis nanggung, pelajaran juga sudah mulai." Lanang baru mau melangkah pergi. "Tunggu, sama deh, saya nggak masuk." "Ya sudah, nanti kamu cari tukang tambal ban. Kamu ikut deh, nemenin saya." Lanang berpikir sejenak. "Ayo." Riri masuk ke mobil. Lanang duduk di sampingnya. Mobil melaju perlahan. Mereka bolos sekolah hari itu. Riri mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Ada perasaan takut pecah lagi ban mobilnya. Ada perasaan senang dalam hati Riri karena bisa berdua dengan Lanang. Ia memang sangat menginginkan jalan bareng lagi. Namun selama di mobil, Riri nggak sungkan dan bingung sebab Lanang tidak banyak omong. Beberapa kali Riri melirik Lanang yang sedang komat-kamit sendirian. Tepat di depan tukang tambal ban, Riri menghentikan mobilnya. Tanpa ada omongan, Lanang segera menurunkan ban yang pecah. "Kamu bisa nyetir mobil gak, Nang?" tanya Riri malu-malu. "Main setir mobil-mobilan bisa," jawab Lanang. Riri tertawa mendengar ucapan Lanang. "Adik saya yang 8 bulan bisa juga main setir-setiran mobil," sahut Riri. "Ya tapi kan masih hebat saya, gini-gini mantan pembalap loh. Main setirnya cepet, nggak bingung. Kalau mobilnya jalan, nah itu yang agak bingung. Kamu mau belajar mobil nggak?" "Belajar nyetir mobil maksudnya?" "Iyalah, mau sih, tapi percuma ah." "Kok percuma, Nang? Kan kalau bisa nyetir mobil, bisa jadi supir pribadi begitu," potong Lanang. "Hehehehe. Enggak, maksud saya nyetir mobil keahlian juga. Kalau nggak punya kerjaan, tetap kan bisa jadi supir." "Memang sih, insya Allah nantilah kalau udah punya mobil. Kalau mau belajar, saya bisa ngajarin," celetuk Riri sambil menatap tukang ban yang lagi sibuk menambal bannya, karena ia merasa agak malu. "Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Tapi nantilah kalau ada waktu. Ya belajarnya pakai mobil saya, boleh kok." "Terima kasih, insya Allah nanti ya saya hubungi kamu." "Sekarang aja gimana? Belajarnya?" "Iya, kita cari tempat yang luas biar kamu bisa langsung pegang." "Itu sudah selesai," ujar Lanang mengalihkan pembicaraan. Lanang menaruh ban serepnya di bagasi. Riri membayar tukang tambal ban. Setelah itu mereka masuk dan pergi. Maaf, saya mau tanya, dari tadi kok mulut kamu komat-kamit, ngapain sih?" "Ngapain ya? Saya bingung ngejawabnya." "Ngomong aja, nggak apa-apa. Kan saya mau tahu. Tadi saya lagi zikir." "Zikir itu apa?"
Zikir itu membaca suatu kalimat untuk mengingat Allah. Oh, Riri pura-pura mengerti penjelasan Lanang, walaupun sebenarnya masih agak bingung. Enaknya kita kemana ya? Tanya Riri. Lebih baik kita pulang aja. Gak mungkin, Nang, nanti orang tua saya marah. Bilang aja banyak pecah, terus terlambat masuk sekolah. Iya, tapi kan di rumah juga bengong sendirian. Kamu mau kemana? Ke masjid? Masjid mana? Biar saya antar deh. Masjid Sunda Kelapa. Di mana tuh? Daerah Menteng. Kamu kasih tahu jalannya ya. Oke. Mereka bergegas menuju Masjid Sunda Kelapa di kawasan Menteng. Jalanan menuju arah Menteng lumayan macet. Biasalah hari kerja. Tidak ada yang tidak macet di Jakarta. Dari mulai jalan besar sampai jalan tikus pasti macet. Apalagi jam-jam kerja. Riri menyalakan tape, sebuah lagu dari penyanyi barat bergema di dalam mobilnya. Boleh nggak saya ganti? Tanya Lanang. Ganti lagu apa? Pasti kamu belum pernah dengar. Lanang mengeluarkan kaset Raihan dari tasnya. Riri mengeluarkan kaset baratnya. Masukinnya gimana? Tanya Lanang pura-pura nggak tahu. Riri mengambil kaset dari tangan Lanang lalu memasukkannya. Terdengarlah suara tabuhan rebana dan gendang. Lagu-lagu puji-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW bergema di dalam mobil. Riri mendengarkan dengan serius. Lagunya enak deh, saya merinding nih, ujar Riri. Nah, itu berarti kamu masih punya iman. Sebab siapapun dia kalau mendengar sholawat ataupun ayat-ayat Al-Quran merinding dan bergetar hatinya, itu berarti getaran keimanan. Iya loh, nikmat sekali. Kaset apa sih ini? Ini lagu nasyid, penyanyinya Raihan. Nanti saya mau beli. Ya, lagu-lagu nasyid bukan Raihan saja, tapi ada Hijaz, Senada, Brother, ITAQ, Haddad Alwi, dan Sulis. Ya, banyak deh. Saya ingin belajar Islam lebih bagus lagi. Di mana ya? Ya, di mana-mana juga ada. Kan tergantung niat kamu. Dari buku bisa, dari VCD juga bisa, dari internet apalagi, atau datang ke majelis taklim di masjid-masjid. Dengan rajin mendengarkan ceramah-ceramah di televisi, radio, atau internet, insya Allah Islam kita akan bertambah. Tapi kalau nggak ada temannya, malu. Riri, yang namanya berbuat kebaikan, nggak boleh malu. Iya sih, pertigaan itu belok kiri. Riri membelokkan mobilnya. Nah, itu Masjid Sunda Kelapa. Parkir di situ saja. Mobil berhenti tepat depan para pedagang makanan. Lanang turun diikuti Riri. Mereka berjalan menuju masjid. Saya mau sholat duha dulu, kamu juga. Saya belum ngerti caranya. Sama seperti sholat wajib lainnya, cuma ini 2 rakaat dan niatnya saja yang beda. Kamu aja dulu deh, nanti kamu ajarin saya. Oke. Lanang bergegas menuju kamar mandi pria untuk berwudu. Riri melihat-lihat bangunan masjid tersebut. Memang selama ini Riri tidak pernah masuk masjid kecuali sholat taraweh, itu pun masjid dekat rumah. Ia merasa ada kenikmatan tersendiri setelah mengenal Lanang lebih dekat. Ya, dari Lanang ia merasa menemukan citra dirinya sebagai wanita. Dari tidak berjilbab sampai ia berani memakai jilbab. Walaupun awalnya agak bingung, malu, tidak enak hati, dan perasaan jelek lainnya. Namun Lanang memberikan banyak masukan tentang jilbab, sampai ia yakin bahwa jilbab itu sangat penting. Riri melihat Lanang sedang sholat. Gerakannya lamban dan tenang menandakan kekhusyuan. Riri tersenyum teringat dirinya ketika sedang sholat. Ya, selama ini dia kalau sholat selalu terburu-buru agar cepat selesai. Bacaan sholatnya yang pendek-pendek, karena selain yang hafal hanya surat-surat pendek, ia pun ingin cepat selesai. Tapi kini ia mulai menemukan tata cara sholat yang sebenarnya. Lanang sholat dengan khusyuk dan tenang. Gerakannya pelan sehingga sholat duha 2 rakaat itu jadi lebih lama. Riri bersandar di tembok sambil menatap tulisan kaligrafi yang indah. Semilir angin berhembus sejuk sekali menerpa wajah Riri yang mulai terlena. Perlahan-lahan ia memejamkan matanya. Akhirnya ia tertidur bersandar di tembok. Riri, bangun. Ayo pulang, ujar Lanang pelan. Riri tidak bergerak sama sekali. Kepalanya miring ke kanan, terlihat lelap. Lanang membangunkan Riri hanya dengan ucapan tanpa menyentuh sedikit pun. Ri, bangun, teriak Lanang tepat di telinga Riri. Kontan saja Riri jadi kaget, ia terbangun. Sorry, ketiduran, ujar Riri agak malu. Yuk pulang,
sudah siang nih. Enak banget tidur di masjid, seraya dekat dengan Allah, ujar Riri spontan. Lanang hanya tersenyum sambil memakai sepatu. Riri menatap Masjid Sunda Kelapa itu dengan penuh kekaguman. Ya, ia kagum hanya sejenak menunggu Lanang sholat. Ia sudah tertidur pulas, nyenyak, tanpa AC. Padahal kalau di rumah, ia tidak bisa tidur kalau AC tidak menyala. Ri, kamu lapar nggak? Lapar? Kita makan dulu ya? Boleh. Mereka berdua memesan mie ayam yang mangkal di depan halaman luar Masjid Sunda Kelapa. Menikmati suasana bolos sekolah di masjid merupakan pengalaman baru buat Riri. Selama ini kalau ia bolos sekolah pasti main ke mall-mall atau jalan-jalan ke tempat rekreasi. Paling bagus nongkrong di rumah teman. Tapi bolos kali ini bukan disengaja. Ban mobilnya pecah hampir dekat sekolah. Riri bingung cara mengganti ban. Tiba-tiba Lanang turun dari bis kota. Ia langsung menolong Riri yang ternyata membongkar ban cukup lama juga, dan akhirnya mereka terlambat masuk sekolah. Lanang membayar mie ayam dan es kelapa muda. Setelah itu mereka masuk mobil. Rumah kamu di mana, Nang? Tanya Riri. Di Jakarta Selatan. Ih, norak kamu. Ya saya tahu, tapi di mananya? Cilandak. Cilandak di mananya? Ya dekat rumah tetangga saya dong. Ah udah deh, nggak usah bercanda. Memang kenapa sih? Ya saya mau antar kamu. Nggak usah, terima kasih. Kamu ke arah mana? Permata Hijau. Kalau gitu saya turun di Komdak aja. Biarlah saya antar. Terima kasih. Kamu sudah baik mengantar saya ke Masjid Sunda Kelapa. Semoga Allah membalas kebaikan kamu. Mobil Riri sudah melintas di jalan Gatot Subroto. Ia berhenti tepat di halte depan Komdak. Terima kasih, Rek. Besok sekolah lo, jangan bolos lagi, ujar Lanang lembut. Tergantung kamu deh, kalau kamu bolos, saya ikut lagi. Lanang tersenyum menatap wajah Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanang turun, Riri melesat pergi. Ia masih menatap Lanang dari kaca spion dalam. Ya, hari itu merupakan hari yang paling menyenangkan. Walaupun ia hanya bersama Lanang pergi ke masjid, namun ada ketenangan dan kedamaian di hatinya. Ya Allah, seandainya dia mau jadi pacarku. Lirik Riri ketika Lanang sudah tidak terlihat lagi dari kaca spion dalamnya. Esok harinya, Bejo berlari mencari Lanang. Ia menuju musola. Ia melongo ke dalam, tidak ada orang satupun. Ia pergi lagi ke perpustakaan, namun sedang dibersihkan lantainya. Bejo mencoba menerobos masuk. Ia mencari Lanang, tetapi tidak ada juga. Nyari siapa sih, Jo? Tanya Indri tiba-tiba sudah berada di samping Bejo. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata bidadariku. Hati ini hampir copot karena terkejut melihat kecantikanmu di pagi hari ini, ujar Bejo sedikit meroyo. Ah, gombal lu, nyari siapa? Nyari Lanang. Biasanya kan di musola. Tadi saya sudah ke musola, tapi nggak ada, makanya saya kemari. Dari tadi gua di sini, tapi nggak ada siapa-siapa. Kemana ya tuh anak? Kemarin nggak masuk, apa sekarang dia nggak masuk lagi? Mungkin sakit. Kemarin nggak masuk. Iya. Wah, si Riri juga nggak masuk kemarin. Jangan-jangan mereka, pikir Indri. Jadi Riri kemarin nggak masuk juga? Iya, saut Indri serius. Pasti ada apa-apa nih. Memang Lanang, Bejo, dan Awe tidak sekelas dengan Riri, Indri, dan Salsa. Emangnya ada apa sih? Kok lu nyariin Lanang? Paman gua kasih buku ini, tapi setelah gua baca, wah berat sekali. Indri membaca buku tersebut, Kitab Keajaiban Hati. Tiba-tiba bel masuk berbunyi. Semua siswa bergegas ke kelasnya masing-masing. Bejo berpapasan dengan Lanang yang baru keluar dari toilet. Nang, emang boleh sholat duha di toilet? Ledak Bejo. Ya nggak boleh, tapi kalau lu mau silakan aja, saut Lanang sambil terus berjalan menuju kelas. Gua barusan nyari lu ke musola, nggak ada. Ke perpustakaan nggak ada juga. Nggak taunya di toilet. Perut gua berontak, ya terpaksa gua keluarin. Kemarin lu nggak masuk, pasti jalan bareng sama Riri ya? Selidik Bejo. Lanang berhenti dari langkahnya. Ia menatap wajah Bejo yang cengar-cengir mencari jawaban yang paling diharapkan untuk bikin gosip.
Mau bikin gosip sekolah lagi? Tanya Lanang agak serius. Bejo agak bingung juga melihat tatapan mata Lanang yang tajam. Bejo agak ngeri juga menatapnya, padahal Lanang sekadar menggertak doang. Enggak deh, tapi sekedar mau tahu aja, jawab Bejo malu-malu. Lu tanya aja langsung sama Riri. Oke? Lanang meneruskan langkahnya. Bejo masih mengikuti dari belakang. Nang, sebenarnya gue mau ngasih tahu buku ini, ujar Bejo sambil menunjukkan buku yang dipegangnya. Lanang sempat membaca judulnya. Langkahnya diberhentikan lagi, padahal sudah sampai pintu karena guru memang belum ada yang masuk. Wah, berat banget buku ini. Kalau lu nggak mengerti bacanya, lebih baik jangan dibaca. Karena buku ini termasuk ilmu tasawuf, yaitu ilmunya para waliullah. Waliullah itu apa sih, Nak? Tanya Bejo penasaran. Waliullah itu adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Bejo berpikir sejenak. Wah, kalau gitu enak banget dong. Bisa minta apa saja sama Allah, pasti dikasih. Betul. Tapi gimana caranya ya? Tanya Bejo. Caranya istiqomah menjalankan semua perintahnya, rajin beribadah, beramal, berzikir dengan hati yang ikhlas, dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Kok lu bisa tahu? Kan gue banyak baca buku, termasuk buku yang lu pegang itu pernah gue baca. Lanang masuk menuju kursinya. Bejo masih berdiri di pintu. Ia berpikir mencoba mengartikan perkataan Lanang. Dari jauh, Pak Guru berjalan mendekati kelasnya. Bejo langsung masuk mendekati Lanang lagi. Nang, ajarin gue ya ilmu tasawuf, biar gue jadi kekasih Allah, jadi wali, ujar Bejo sambil melirik ke arah depan pintu. Insya Allah, gue juga lagi belajar kok. Pembicaraan mereka selesai ketika Pak Guru masuk dan mengucapkan salam.